Program Studi Diploma 3 Kebidanan Pematang Siantar Poltekkes Kemenkes Medan berawal dari Sekolah Pengatur Rawat A RSU Pematang Siantar yang kemudian beralih menjadi Sekolah Perawat Kesehatan pada tahun 1978. Selanjutnya berubah status menjadi Sekolah Perawat Kesehatan Depkes RI pada tahun 1990. Berdasarkan SK Menteri Kesehatan tahun 1998, status SPK Depkes RI berubah menjadi Akademi Kebidanan Depkes Pematang Siantar. Selanjutnya, berdasarkan SK Menkes Kesos tanggal 16 April 2001, Akademi Kebidanan Depkes Pematang Siantar bergabung dengan Politeknik Kesehatan Medan. Program Studi Kebidanan Pematang Siantar pertama sekali diakreditasi oleh LAMPTKes pada tahun 2015 dengan akreditasi B. Visi dan misi. Untuk memberikan arah dan tujuan yang jelas, maka PS Kebidanan Pematang Siantar menyusun visi dan misi yang mengacu pada Poltekkes Kemenkes Medan. Visi program studi Kebidanan Pematang Siantar yaitu menghasilkan bidan profesional, berwawasan global, berdaya saing, dan unggul dalam promosi kesehatan untuk pencegahan HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual pada tahun 2024. Misi 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan kebidanan berkualitas, berwawasan global, dan unggul dalam promosi kesehatan untuk pencegahan HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual. Yang kedua, melakukan penelitian dan pengembangan kebidanan yang berorientasi untuk mencegah penularan HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual terutama pada ibu dan anak. Kemudian, menjalin kemitraan lintas program dan lintas sektoral dalam menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan prinsip pemberdayaan dan pendayagunaan lulusan. Upaya yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa yaitu mengikuti segala event pengembangan diri di bagian kebidanan tentang kesehatan ibu dan anak, serta promosi pencegahan HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, mengaplikasikan PKL sebagai sarana pengembangan keterampilan, serta melakukan penyuluhan dan pendekatan kepada masyarakat yang dapat kita lakukan dari hal-hal kecil terlebih dahulu, misalnya pendekatan terhadap keluarga, teman, dan lingkungan sekitarnya. Ketua Program Studi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Program Studi Kebidanan Pematang Siantar telah dikelola dengan baik melalui tata pamong dan penjaminan mutu dalam menjalankan tugasnya. Ketua PS dibantu oleh 3 orang pengelola. Selanjutnya, Ketua Program Studi menunjuk 11 orang penanggung jawab teknis atau PJT untuk memudahkan operasionalnya. Kepemimpinan di PS Kebidanan Pematang Siantar berjalan demokratis, adil, dan akuntabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Program Studi Kebidanan Pematang Siantar Poltekkes Kemenkes Medan merupakan institusi pendidikan Diploma 3. Program studi ini berawal dari Sekolah Pengatur Rawat A Rumah Sakit Umum Pematang Siantar, kemudian beralih menjadi Sekolah Perawat Kesehatan pada tahun 1978. Lalu selanjutnya berubah status menjadi Sekolah Perawat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1990. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Program Studi Kebidanan Pematang Siantar telah dikelola dengan baik melalui tata pamong dan penjamin mutu. Program Studi Kebidanan Pematang Siantar dipimpin oleh Ketua Program Studi dengan latar belakang pendidikan D4 Kebidanan plus S2 Kebidanan. Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Program Studi dibantu oleh 2 orang pengelola dan 11 pelaksana teknis operasional kegiatan. Pendaftaran mahasiswa baru saat ini juga sudah dilakukan secara online. Penelitian yang dilakukan oleh dosen Program Studi Kebidanan Pematang Siantar semakin hari semakin baik dengan fokus utama kesehatan ibu dan anak sesuai dengan pusat unggulan Poltekkes Kemenkes Medan.
Pengabdian masyarakat juga sebagian besar dilakukan berdasarkan hasil realisasi dari penelitian sebelumnya. Mahasiswa juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri. Hasil penelitian dosen telah dipublikasikan ke berbagai jurnal nasional dan internasional. Beberapa hasil penelitian itu juga sudah dihakikan. Program studi kebidanan Pematang Siantar selalu berupaya menjaga kemitraan dan kerjasama dengan lembaga di dalam maupun di luar negeri untuk dapat mendukung peningkatan kualitas Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layanan kemahasiswaan. Sebagai salah satu perguruan tinggi kesehatan bidang kebidanan, rendahnya animo masyarakat pada pendidikan kebidanan secara nasional juga berimbas pada kurangnya calon mahasiswa yang memilih diploma 3 kebidanan di program studi kebidanan Pematang Siantar. Hal ini mendorong program studi untuk melakukan promosi lebih gencar ke sekolah-sekolah di daerah perifer Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Selain itu, Poltekkes Kemenkes Medan juga menawarkan berbagai seleksi masuk calon mahasiswa antara lain melalui penelusuran minat, bakat, dan prestasi atau PMBP, beasiswa keluarga miskin, dan jalur reguler. Secara sosial ekonomi, mahasiswa program studi kebidanan Pematang Siantar berasal dari keluarga dengan sosial ekonomi menengah ke bawah. Dengan kondisi ini, program studi kebidanan Pematang Siantar melalui Poltekkes Kemenkes Medan mengupayakan program beasiswa GAKIN, bantuan biaya pendidikan GAKIN, dan bantuan biaya pendidikan dari Bank Syariah Mandiri. Dalam 5 tahun terakhir, yaitu 2014-2015 sampai dengan 2018-2019, jumlah mahasiswa baru adalah 319 orang. Jumlah total seluruh mahasiswa reguler adalah 1.106 orang dan jumlah lulusan 417 orang. IPK rata-rata lulusan dalam 5 tahun terakhir adalah 3,47 dan rata-rata kelulusan uji kompetensi dalam 5 tahun terakhir adalah 95,4%. Mahasiswa PS Kebidanan Pematang Siantar tergabung dalam Himpunan Mahasiswa PS Kebidanan Pematang Siantar dan Badan Eksekutif Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Medan sebagai wadah untuk menempuh pengalaman berorganisasi. Dalam organisasi ini, mahasiswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. PS Kebidanan Pematang Siantar menyediakan berbagai layanan untuk kemajuan mahasiswa antara lain bantuan tutorial akademik, informasi dan bimbingan karir, serta konseling pribadi dan sosial. Sejauh ini, 39% lulusan merasa sangat puas, 55% puas, dan 6% cukup puas dengan layanan yang telah mereka dapatkan selama menjadi mahasiswa. Pemanfaat lulusan menyatakan 94% puas dengan kemampuan alumni melakukan perannya secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Juraidah, Koordinator Kemahasiswaan Program Studi Kebidanan Pematang Siantar, Layanan Kemahasiswaan, Bimbingan dan Konseling. Program studi menyediakan layanan bimbingan dan konseling bagi mahasiswa yang membutuhkan minat dan bakat atau ekstrakurikuler. Kegiatan pembinaan yang dilakukan antara lain olah vokal, latihan tari, tenis meja, bulu tangkis, voli, futsal, catur, pramuka, les bahasa Inggris, bahasa Arab, dan Jepang. Pembinaan soft skill. Bentuk kegiatan soft skill yang dilakukan, kegiatan kerohanian, latihan dasar kepemimpinan, dan pelatihan tanggap darurat bencana. Keprofesian berupa pelatihan kerja mahasiswa, Moms and Baby Spa, yoga ibu hamil, pelatihan promosi pencegahan HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, pelatihan kewirausahaan dalam praktik kebidanan, kuliah pakar, dan seminar yang berkaitan dengan profesi bidan. Beasiswa. Program studi mengupayakan beasiswa keluarga miskin, bantuan biaya pendidikan GAKIN, dan beasiswa dari Bank Syariah Mandiri. Di masa pandemi COVID-19, program studi kebidanan Pematang Siantar memberikan bantuan
berupa keringanan pengurangan uang kuliah tunggal dan penundaan pembayaran uang kuliah tunggal kepada mahasiswa terdampak pandemi COVID, serta pemberian bantuan paket kuota internet kepada seluruh mahasiswa. Seluruh mahasiswa terdaftar sebagai peserta BPJS. Selain itu, program studi juga menyediakan klinik untuk penanganan awal masalah kesehatan mahasiswa. Demikian bentuk kegiatan dan layanan kemahasiswaan program studi kebidanan Pematang Siantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bersyukur. Kami dari Hima Kebidanan Pematang Siantar. Kami akan memaparkan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dan diikuti oleh mahasiswa Prodi Kebidanan Pematang Siantar serta beberapa penghargaan yang telah kami raih. Prodi Kebidanan Pematang Siantar memberikan pelayanan kepada mahasiswa untuk mampu mandiri dan berkembang secara optimal melalui bimbingan konseling. Tujuan dari bimbingan konseling agar mahasiswa mampu memegang tanggung jawab, mengembangkan diri secara optimal seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya, mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi, merencanakan penyelesaian masalah secara bersama, dan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh mahasiswa Prodi Kebidanan Pematang Siantar. Hima Prodi Kebidanan Pematang Siantar memiliki kegiatan ekstrakurikuler dalam bidang olahraga, antara lain tenis meja, bulu tangkis, voli, futsal, dan catur. Dalam bidang akademik, Prodi Kebidanan Pematang Siantar memiliki kegiatan ekstrakurikuler berbahasa asing, yaitu bahasa Inggris, Arab, dan Jepang. Dalam bidang kesenian, dilakukan latihan vokal solo, vokal grup, dan latihan tari. Prodi Kebidanan Pematang Siantar telah bekerja sama dengan Blesa sejak tahun 2016 yang setiap tahunnya memberikan reward kepada mahasiswa berprestasi untuk melakukan Students Faculty Exchange ke berbagai negara. Di tahun 2016, atas nama Saudari Sondang Rumapea dan Neni Febrina Limbong ke Singapura dan Malaysia. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan kunjungan ke Island Hospital dan Loh Guin Yew Specialist Center. Mahasiswa Prodi Kebidanan Pematang Siantar rutin mengadakan pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan cek kesehatan secara gratis seperti mengukur tekanan darah, memeriksa gula darah, memeriksa kolesterol, dan melakukan pemeriksaan HB pada ibu hamil. Mahasiswa Prodi Kebidanan Pematang Siantar diberikan pelatihan kerja berupa kuliah pakar, pelatihan baby spa, pelatihan pijat bayi serta masas pada masa kehamilan dan persalinan, dan melakukan pelatihan pencegahan penularan HIV/AIDS dan PIMS. Mahasiswa Prodi Kebidanan Pematang Siantar memperoleh bantuan Gakin dan bantuan Bank Syariah Mandiri setiap semester. Selama masa pandemi, kami mendapatkan pemotongan dan penundaan uang kuliah bagi mahasiswa yang terkena dampak COVID-19. Dan seluruh mahasiswa mendapatkan bantuan berupa kuota internet setiap bulannya. Mahasiswa Prodi Kebidanan Pematang Siantar menyediakan klinik untuk melakukan penanganan awal kesehatan dan seluruh mahasiswa memiliki kartu BPJS. Demikian kami sampaikan kegiatan mahasiswa Prodi Kebidanan Pematang Siantar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bersyukur. SDM, Program Studi Kebidanan Pematang Siantar, didukung oleh 15 orang dosen tetap dengan latar belakang S2 Kebidanan dan Kesehatan dan 14 orang tenaga kependidikan dengan latar belakang bervariasi, mulai dari SMA hingga S2, yang direkrut oleh Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. 10 orang dosen telah mendapatkan pengakuan dengan sertifikat pendidik. Sampai saat ini, dosen program studi kebidanan Pematang Siantar telah menghasilkan berbagai artikel ilmiah yang telah dipublikasikan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Ketua program studi senantiasa memberikan kesempatan kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan kompetensinya melalui pendidikan lanjut, pelatihan, seminar, dan workshop sesuai dengan kompetensinya. Proses pembelajaran. Kurikulum yang digunakan oleh PS Kebidanan Pematang Siantar sampai saat ini ada 2 kurikulum. Kurikulum Perguruan Tinggi atau KPT 2014 digunakan untuk mahasiswa sejak tahun ajaran 2014-2015 sampai dengan 2017-2018 dengan beban 111 SKS.
KPT 2018 digunakan untuk mahasiswa tahun ajaran 2018-2019 dan seterusnya dengan beban 110 SKS. Kurikulum ini disusun sesuai dengan visi, misi, dan tujuan PS atas masukan berbagai unsur seperti alumni, dosen, stakeholder, dan organisasi profesi. Kurikulum yang disusun telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdekat dan kepentingan internal lembaga. Dengan kurikulum ini diharapkan lulusan dapat melanjutkan pendidikan, mengembangkan kemampuan pribadi, memperoleh pengetahuan, dan dapat bekerja sesuai dengan kompetensinya. Sesuai dengan visi dan misi PS, mahasiswa diwajibkan mengikuti pelatihan pencegahan HIV/AIDS dan PIMS melalui PMTCT dan latihan dasar kepemimpinan atau LDK. Program studi telah menggunakan teknologi informasi dalam perkuliahan dengan memanfaatkan e-learning atau Virtual Learning Poltekkes atau VLAB, penggunaan LCD di setiap kelas, dan Wi-Fi di kawasan kampus. Dalam proses belajar mengajar, kehadiran mahasiswa dan dosen dipantau dengan presensi dosen dan mahasiswa. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Leni Nainggolan, Koordinator Akademik dan Laboratorium Program Studi Kebidanan Pematang Siantar. Proses PBM dilaksanakan dengan mendukung Tridharma Perguruan Tinggi menggunakan KPT Program Studi Kebidanan Pematang Siantar tahun 2014 dan 2018, mengacu pada SN Dikti dan menyesuaikan KKNI yang disahkan melalui keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Medan. KPT tahun 2014 terdiri atas 111 SKS dan KPT tahun 2018 dengan 110 SKS. Kurikulum dilengkapi dengan perumusan kompetensi, berorientasi dan sesuai dengan visi misi Prodi Kebidanan Pematang Siantar. Untuk mendukung visi misi Prodi, maka materi tentang pencegahan HIV/AIDS dan PIMS diintegrasikan dalam mata kuliah, baik teori maupun praktek. Mata kuliah juga disesuaikan dengan standar kompetensi bidang. Di akhir masa studi, mahasiswa dibekali dengan pemberian materi etika profesi oleh organisasi profesi dan juga dibekali dengan pelatihan promosi kesehatan untuk pencegahan HIV/AIDS oleh KPAD Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun sebagai upaya program studi dalam meluluskan mahasiswa yang unggul dalam promosi kesehatan untuk pencegahan HIV/AIDS dan penyakit IMS pada ibu dan anak. Demikianlah deskripsi pelaksanaan layanan akademik Prodi Kebidanan Pematang Siantar yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sarana, prasarana, dan pembiayaan. Faktor pendukung lainnya yang tidak kalah penting adalah pembiayaan, sarana, dan prasarana, serta sistem informasi. Dari segi pembiayaan, PS Kebidanan Pematang Siantar menggunakan dana masyarakat dan DIPA Poltekkes Kemenkes Medan yang disusun berdasarkan RKAKL setiap tahun. Mahasiswa difasilitasi dengan perpustakaan, laboratorium, asrama, musola, aula, dan lapangan olahraga. Setiap kelas telah difasilitasi dengan LCD, sebagian besar area kampus dapat dijangkau oleh Wi-Fi dengan kecepatan 22,59 Mbps. Berbagai sistem informasi juga telah digunakan untuk mendukung kelancaran PRM mahasiswa dan kegiatan perkantoran lainnya, seperti e-learning VLAB Poltekkes Kemenkes Medan, sistem informasi akademik atau SIAKAD, dan sistem administrasi barang milik negara atau SABMN. Pendaftaran mahasiswa baru juga sudah dilakukan secara online melalui sipenmaru.poltekkes-medan.ac.id. Perpustakaan PS Kebidanan Pematang Siantar juga sudah memanfaatkan sistem informasi digital atau Digital Library. Nama saya John Peter Tampubolon, penanggung jawab di bidang IT pada program studi Kebidanan Pematang Siantar. Sesuai dengan tuntutan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Maka untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Poltekkes Medan sudah didukung oleh
teknologi berbasis komputerisasi. Penilaian ujian atau data-data mahasiswa sudah dapat diakses di SIAO, Sistem Akademik Online pada Poltekkes Medan, di mana data-data nilai serta KRS dapat dilihat secara online. Dan yang paling utama, ada aplikasi yang namanya PD Dikti. Tiap ruangan dosen, tiap ruang pegawai, serta ruang belajar mahasiswa sudah dilengkapi dengan WiFi dan CCTV yang untuk memperlancar pendidikan dan pengiriman data-data ke pusat atau ke direktorat. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan masih banyak lagi aplikasi online yang sudah disediakan oleh Poltekkes Medan. Semoga Poltekkes semakin maju dan tetap jaya. Terima kasih. Program studi D3 Kebidanan Pematang Siantar Poltekkes Kemenkes Medan memiliki 8 laboratorium, yaitu Laboratorium Intranatal Care, Antenatal Care, Keterampilan Dasar Praktek Klinik, Neonatus Bayi dan Balita, KB dan Kesehatan Reproduksi, Komplementer, Kebidanan Komunitas, Komunikasi Informasi Edukasi atau KIE, HIV AIDS, pembelajaran praktek keterampilan menggunakan bahan dan alat laboratorium yang disimpan di ruang laboratorium sentral 1 dan 2. Ruang laboratorium sentral 1 untuk penyimpanan alat model manekin dan alat tenun. Sentral 2 untuk penyimpanan bahan laboratorium berupa bahan cair, obat-obatan, dan bahan disposable. Sebelum pembelajaran praktek, mahasiswa harus mengamprah kebutuhan bahan dan alat di ruang laboratorium sentral 1 dan 2. Adapun ke-8 laboratorium pada program studi D3 Kebidanan Pematang Siantar adalah sebagai berikut. Laboratorium Intranatal Care atau INC merupakan laboratorium untuk pembelajaran praktek asuhan persalinan, pasca persalinan, dan kegawat daruratan kebidanan. Terdiri dari 3 bagian laboratorium, yaitu A. Laboratorium Praktek Persalinan Normal atau Intranatal Care. B. Laboratorium NIFAS atau Postnatal Care atau PNC. C. Laboratorium Kegawat Daruratan atau GADAR, Maternal dan Neonatal. Ketiga bagian ruang laboratorium ANC ini disimulasikan seperti kondisi sebenarnya. Untuk penggunaan, masing-masing bagian laboratorium intranatal care ini terpisah untuk penggunaannya, yaitu kegiatan praktek mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir, asuhan kebidanan pasca persalinan, dan asuhan kegawat daruratan maternal dan neonatal. Sebelum memasuki laboratorium ANC, telah disiapkan wastafel portable sebagai salah satu protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Pada saat memasuki ruang laboratorium ANC, ditemukan meja chamber sebagai meja penapisan kasus COVID-19. Di sudut kanan ruang laboratorium ANC ini juga disediakan pojok baca sebagai sarana mahasiswa membaca dan berdiskusi berkaitan dengan pembelajaran di laboratorium ANC. Ruang laboratorium ANC ini juga terdapat front office laboran yang perannya memberi layanan kebutuhan praktek mahasiswa. Pada bagian ini terdapat lemari etalase yang isinya terdiri dari alat dan bahan beberapa keterampilan praktek pada laboratorium ANC. Pada ruang laboratorium ANC juga disediakan ruang senam Ibu Difas. Laboratorium Antenatal Care. Laboratorium Antenatal Care atau ANC merupakan ruang pembelajaran praktek mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Kondisi ruang laboratorium ANC ini juga disimulasikan seperti kondisi ruang praktek pemeriksaan ANC. Pada laboratorium ANC terdapat front office laboran yang perannya memberi layanan kebutuhan praktek mahasiswa. Terdapat meja etalase pada laboratorium ANC yang berisi bahan dan alat beberapa keterampilan praktek ANC. Di awal memasuki ruang laboratorium ANC, telah disiapkan meja chamber yang manfaatnya sebagai meja penapisan COVID-19, di mana diberi jarak antara petugas dan klien. Pada laboratorium ANC juga telah ada pojok baca sebagai sarana mahasiswa membaca dan membahas keterampilan praktek antenatal care. Selain itu, terdapat ruang senam ibu hamil pada laboratorium ini. Laboratorium Keterampilan Dasar Praktek Kebidanan. Laboratorium Keterampilan Dasar Praktek Kebidanan atau KDPK merupakan ruang pembelajaran praktek untuk mata kuliah keterampilan dasar praktek kebidanan.
Ruang laboratorium KDPK ini dikondisikan seperti ruang praktek beberapa keterampilan klinik. Pada awal memasuki ruang laboratorium ini, juga disiapkan meja chamber sebagai meja penapisan COVID-19. Laboratorium neonatus, bayi dan balita. Laboratorium ini merupakan ruang pembelajaran praktek mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi, dan balita. Kondisi ruangan laboratorium disimulasikan seperti beberapa keterampilan praktek mahasiswa, antara lain penilaian kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP, resusitasi bayi, dan perawatan bayi dalam inkubator. Pada laboratorium ini juga disediakan meja chamber sebagai meja penapisan terhadap COVID-19. Laboratorium Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Laboratorium ini merupakan ruang pembelajaran untuk praktek keterampilan mata kuliah keluarga berencana atau KB dan kesehatan perempuan. Ruang laboratorium ini disimulasikan kondisi seperti praktek keterampilan pemeriksaan infeksi visual asam asetat dan pap smear. Pada ruang laboratorium ini terdapat meja etalase yang berisi beberapa keterampilan praktek pemberian KB. Pada ruangan ini juga disiapkan meja chamber sebagai meja penapisan terhadap COVID-19. Laboratorium komplementer. Ruang laboratorium komplementer merupakan ruang pembelajaran praktek beberapa keterampilan mata kuliah. Di ruang laboratorium ini, mahasiswa praktek komplementer, seperti kebutuhan psikologi pada ibu hamil dengan perawatan hiperpigmentasi, pijat endorfin pada ibu bersalin, mengatasi ketidaknyamanan ibu hamil dengan kram kaki, dan perawatan ibu nifas dengan steam room. Untuk masa mendatang, laboratorium komplementer akan menyiapkan kebutuhan ibu bersalin dengan mengurangi nyeri melalui rendam di bathtub. Laboratorium Kebidanan Komunitas. Laboratorium Kebidanan Komunitas merupakan ruang pembelajaran untuk kebidanan publik. Ruang laboratorium disimulasikan seperti kegiatan posyandu. Laboratorium KIE HIV/AIDS. Laboratorium KIE HIV/AIDS merupakan ruang pembelajaran praktek yang mendukung visi misi program studi D3 Kebidanan Pematang Siantar. Ini merupakan ruang pembelajaran dengan penerapan beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan KIE HIV/AIDS, di antaranya konseling pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan ibu pasca bersalin, dan ibu masa interval yang berkaitan dengan pemberian layanan asuhan kebidanan terhadap pencegahan HIV/AIDS. Penelitian dan pengabdian masyarakat dan hubungan kerjasama. Fokus penelitian diutamakan pada kesehatan ibu dan anak sesuai dengan pusat unggulan Poltekkes Kemenkes Medan. Pengabdian kepada masyarakat telah berjalan dengan baik. Pengabdian masyarakat ini sebagian besar adalah hasil realisasi dan penelitian sebelumnya. Pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersumber dari dana BOPTN atau Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri, mandiri, dan bantuan pihak eksternal. Mahasiswa juga dituntut untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri. Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini telah dipublikasikan ke berbagai jurnal nasional dan internasional. Program studi selalu berupaya menjaga kemitraan dan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri yang dapat mendukung peningkatan kualitas penelitian dosen. Kerjasama ini dilakukan dalam bentuk MOU dan MOA. Kerjasama ini telah banyak memberikan kontribusi, terutama bagi dosen, dalam menyelesaikan penelitiannya dan bagi mahasiswa untuk mendukung peningkatan keterampilan dan penyelesaian laporan tugas akhirnya. Kerjasama luar negeri diupayakan akan dapat meningkatkan penyelesaian penelitian dosen dan menjadi sarana bagi dosen untuk melakukan penelitian bersama. Salam sejahtera. Saya Reni Sinaga, Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Prodi Kebidanan Pematang Siantar. Sesuai dengan salah satu tridharma perguruan tinggi yaitu melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat, dosen Prodi Kebidanan Pematang Siantar juga melaksanakan tridharma tersebut. Penelitian dan pengabdian masyarakat berpedoman pada pusat unggulan Poltekkes Kemenkes Medan, yaitu penanggulangan masalah kesehatan ibu dan anak berbasis budaya lokal, dan sejalan dengan visi Prodi Kebidanan Pematang Siantar. Produk dari penelitian dan pengabdian masyarakat Prodi Kebidanan Pematang Siantar berupa artikel penelitian yang dipublikasi di dalam jurnal nasional dan internasional.
kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen Kebidanan Pematang Siantar selalu melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaannya. Keterlibatan mahasiswa diantaranya sebagai enumerator dalam pelaksanaan penelitian dan terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat, misalnya dalam kegiatan pemeriksaan ibu hamil, penyuluhan kesehatan reproduksi, dan pemeriksaan tumbuh kembang balita. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Poltekkes Medan! Yes, yes, yes! Bekerja dengan hati! Go, go, go! Dengan semangat! Luar biasa! Adakah Poltekkes Med di hatimu? Ada sayang, ada! Adakah Bidan Siantar di jiwamu?